Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Penda Daring. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal P3K 2023 terusus untuk Anda Jabatan Fungsional Promkes dan Ilmu Perilaku. Sudah kita ketahui banyak sekali di medsos informasi mengenai rencana pembukaan P3K 2023, yaitu kisaran antara bulan September pertengahan. Jadi mulai dari sekarang kita persiapkan, kita berlatih soal lagi untuk lebih matang menghadapi P3K 2023. Pada video kali ini saya akan memberikan soal dan pembahasan mengenai jabatan fungsional Promkes dan ilmu perilaku terkait teknik pelaksanaan penyuluhan. Apa saja isi-isi dari soal-soal tersebut? Simak terus video ini. Sebelum ke situ, saya memberikan bahan belajar dan berlatih untuk terus Anda Jabatan Fungsional Promkes dan Ilmu Perilaku. Silakan dipesan ke admin Penda Daring. E-book ini berisi tentang kisi-kisi Permenpan RB, kemudian standar kompetensi jabatan fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku, serta disesuaikan dengan FR P3K 2021 sampai 2022. Segera pesan ke admin Penda Daring. Kita mulai untuk soal yang pertama. Promotor kesehatan kepada kliennya melakukan pertemuan tatap muka dengan menyampaikan informasi kesehatan dan memberikan dukungan emosi agar klien mampu mengenali keadaan dirinya dan masalah yang dihadapi. Atas dasar tersebut, kemudian klien bisa bertindak sesuai dengan keputusan yang telah dipilihnya secara mantap karena memahami alasan dan tujuannya. Merupakan contoh penyuluhan individu dengan teknik A. Komunikasi interpersonal, B. Konseling, C. Observasi, D. Refleksi, E. Empati. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B, konseling. Kita ketahui bahwa konseling ini di pertanyaan mengarah kepada konseling. Ini yang menjadi konseling itu pertemuan tatap muka antara kita sebagai konselor berhadapan dengan klien. Itu untuk menyampaikan informasi kesehatan. Nanti diberikan alasannya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian cara menghadapi masalah kesehatan, dan kemudian klien tersebut bisa menerima gambaran ataupun menerima informasi dari kita, kemudian bisa memilih, si klien tersebut bisa memilih keputusannya secara mantap. Seperti untuk konseling. Nah, adapun untuk penyuluhan individu ini banyak tekniknya. Itu yang pertama komunikasi interpersonal, kemudian konseling, observasi, pengamatan secara langsung, kemudian refleksi, kemudian empati, ajukan pertanyaan atau kuesioner, kemudian membantu klien ambil keputusan, kemudian media KIE, kemudian menyampaikan informasi atau pesan. Itu penyuluhan individu, teknik-teknik yang dapat digunakan untuk sasarannya individu. Lanjut ke soal nomor 2. Fasilitator sedang mengatur kelompok yang dibagi dalam pasangan-pasangan. Satu pasang terdiri dari 2 orang. Dan kemudian diberikan suatu pertanyaan atau masalah. Setelah lebih kurang 5 menit, maka tiap 2 pasang bergabung menjadi satu kelompok. Mereka tetap mendiskusikan masalah tersebut dan mencari kesimpulannya. Kemudian tiap 2 pasang yang sudah beranggotakan 4 orang ini bergabung lagi dengan pasangan lainnya. Dan demikian seterusnya sehingga akhirnya akan terjadi diskusi seluruh anggota kelompok. Merupakan penyuluhan kelompok dengan teknik A. Ceramah, B. Diskusi kelompok terarah, C. Peragaan atau demonstrasi, D. Bola salju, E. Bermain peran. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D, bola salju. Teknik yang diutarakan di pertanyaan ini
merupakan teknik bola salju. Jadi mula-mula ya satu kelompok ya terdiri dari 2 orang atau pasang, kemudian isi pasangan tersebut diberikan masalah, kemudian selang beberapa waktu bergabunglah kelompok 2 orang tadi ke kelompok lain, bergabung menjadi 4 orang dan seterusnya dengan masalah yang sama. Kemudian nanti seterusnya akan menjadi seluruh kelompok yang besar diskusinya. Itu dari skema bola salju. Adapun untuk ceramah ini lebih ke satu arah. Itu ada yang berbicara sebagai narasumber dan banyak sekali audiens. Kemudian diskusi kelompok terarah. Ini lebih ke forum group discussion. Kemudian peragaan atau demonstrasi ini lebih ke nanti kayak simulasi peragaan suatu alat atau memperagakan demonstrasi. Kemudian bermain peran ini lebih ke role play. Bermain peran seperti bermain sebuah karakter seperti itu. Jelas ya? Nah, di pembahasan ini banyak sekali teknik yang dapat digunakan untuk promkes, terutama untuk sasarannya itu kelompok. Ada yang teknik ceramah, diskusi kelompok terarah, peragaan, demonstrasi, kemudian bola salju, bermain peran, kelompok-kelompok kecil, kemudian curah pendapat, kemudian permainan atau simulasi, ini metode panel forum, kemudian studi kasus, dan metode simposium. Itu yang pilihan teknik yang bisa digunakan penyuluhan dalam sasaran kelompok. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Kepala Dinkes A melakukan pemaparan tentang strategi cegah stunting melalui siaran radio dan televisi yang bertujuan mengubah sikap, pengetahuan, dan tindakan masyarakat. Merupakan penyuluhan massa dengan teknik A. Ceramah umum, B. Pidato, C. Siaran berprogram, D. Pemutaran film dan slide, E. Pamflet, leaflet, booklet. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jelas sekali jawabannya adalah yang C. Siaran berprogram. Di clue pertanyaan sudah sangat jelas sekali diutarakan bahwa di sini ada pemaparan melalui siaran radio dan televisi. Ini merupakan salah satu teknik penyuluhan sasaran massa dengan teknik siaran berprogram. Jadi yang C. Jelas ya? Nah, bahwa untuk penyuluhan sasarannya massa itu banyak sekali teknik yang bisa digunakan, yaitu teknik ceramah umum, teknik pidato, teknik siaran berprogram, kemudian teknik pemutaran film dan slide, teknik pamflet, leaflet, booklet, dan teknik majalah atau koran. Oke, kita lanjut pertanyaan. Nah, di slide berikutnya atau di video selanjutnya, stay tune terus di Pena Daring karena kita akan update terus bahas soal mengenai terus Anda jabatan fungsional ilmu promkes dan ilmu perilaku, dan segera pesan untuk e-booknya ke admin Pena Daring. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.